Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini kita akan melihatkan untuk Gemini, orang yang dalam dia mencintai kamu. Oke Gemini, pikirkan siapa orang itu, ya mungkin seiring kita membaca kamu akan tahu ya. Dan mungkin ini adalah pembacaan umum, nggak mungkin lagi ya memang pembacaan umum teman-teman. Jadi kalau seandainya ada ketidakcocokan, ada ketidakresonetan, kalian mungkin bisa anggap ini sebagai hiburan. Atau bahkan kalian mungkin bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian tepat dan cocok ya. Nah, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, saya sudah bentangkan beberapa kartu sengaja untuk mempersingkat video. Di sini untuk ciri-cirinya ada King of Cup teman-teman. King of Cup. Oke teman-teman, maaf ya saya pause. Ini saya berdiri aja deh, kameranya nyenggol-nyenggol kalau saya duduk. Ya udah, jadi di sini ya tuh ada King of Cups teman-teman. Nah, jadi King of Cup di sini bisa kita katakan kalau untuk ciri-ciri ini adalah seseorang yang seumuran atau bahkan lebih tua. Dan ini biasanya adalah seseorang yang sangat-sangat bijak ya. Seseorang yang bisa kita katakan sudah berpengalaman dalam hal-hal perasaan, teman-teman. Dan saat ini juga kondisi dia mungkin ingin mendewasakan diri ya. Di samping itu juga bisa kita katakan dia ini adalah seseorang yang menjadi penasihat yang sangat apa ya kita katakan itu sangat baik gitu. Seandainya nih kamu jika ada problem, ada masalah gitu, datang aja ke dia gitu. Oke, seperti itu ya untuk ciri-ciri. Ini biasanya lebih ke arah maskulin daripada feminim, teman-teman. Nah, untuk energinya di sini ada kartu The Dead, bisa kita katakan atau kita artikan ya. Kartu The Dead di sini ada suatu siklus yang sulit untuk dibiasakan oleh si orang ini ya. Sulit untuk dibiasakan lagi ya. Gini. Jadi energinya dia ini the dead. The dead itu biasanya suatu siklus yang baru gitu. Mungkin dia sulit untuk memasuki suatu siklus yang baru, teman-teman. Gitu. Atau bahkan hubungan yang berakhir itu energinya dia. Atau bahkan energinya dia ini adalah itu tadi sulit untuk move on ya. Mungkin ini ada energi mantan kalau saya lihat. Oke, ayo kita masuk ke Seven of Pentacles di sini. Dia ke kamu ya, perasaannya. Dia di sini mungkin masih ngintip-ngintip kamu. Dia dalam diam masih mencintai kamu, teman-teman. Bahkan di sini ada Six of Pentacles. Dia bisa kita katakan saat ini nggak stabil, goyang, baik dalam keuangan mungkin, atau bahkan dalam perasaannya dia. Oke? Dan kalau kita lihat juga dia ini adalah seseorang yang mungkin suka bersedekah ya. Dan juga orang yang adil, teman-teman. Oke. Di sini ada Three of Cup. Three of Cup. Ada gambaran tentang energi ketiga, entah ini kisah masa lalu kamu ya, mantan gitu atau bahkan selingkuhan kamu. Oke. Selingkuhan tetapi juga dari kisah masa lalu juga bisa atau bahkan energi ketiga di sini bisa kita artikan ya, teman-teman. Ada sesuatu hal lah selain dari perselingkuhan, selain dari apapun, mungkin bisa tentang pertemanan, pekerjaan ya. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles. Saat ini dia meratapi masalah yang sedang terjadi. Oke. Dan kalau kita lihat juga dia ini adalah seseorang yang bagus dalam finansial atau bahkan apapun lah, intinya berkecukupan, tetapi dia selalu merasa sepi dan sendiri, teman-teman. Ada Six of Swords, ada gambaran mungkin di sini sebagian dari kalian LDR, yang dimana LDR-nya itu biasanya transportasinya untuk sampai ke tempatnya itu bisa kita katakan lewat transportasi air ya, laut, sungai ya. Seperti itulah. Karena Six of Swords kalian bisa lihat ada kapal ya. Kalau the world itu udara, mungkin transportasi udara. Itu biasanya luar negeri, LDR juga. Cuman bagian luar negeri, mungkin seperti itu. Luar kota ya, seperti itulah teman-teman. Atau bahkan di sini dia merasa ini nggak harus tentang LDR, tentang apapun. Mungkin hubungan yang mulai renggang atau salah satu pergi menarik diri. Ada Six of Cups. Mungkin ini tentang kisah masa lalu. Atau bahkan ini memang pasangan sah kamu ya. Atau bahkan pasangan sah, intinya pasangan lah. Cuman mengingat tentang kejadian-kejadian yang dulu yang mungkin romantis ya, ada rasa seperti itu, teman-teman. Atau bahkan yang tentang mantan, tentang anak, keluarga. Oke, kita lanjut. Ada kartu Two of Swords. Tapi nih, kalau saya lihat ya, ini energinya dia ini kan the dead ya. Ini mungkin tentang kisah masa lalu kamu yang masih mencintai kamu, Gemini. Oke, yang dimana sekarang mungkin udah menjauh, udah mulai jauh ya. Oke, maaf ya.
Yuk kita lanjut. Dan dia di sini sebenarnya Two of Swords bingung mau ngapain. Hati terluka gitu ya. Yuk kita lanjut. Ada Seven of Wands juga. Mungkin saat ini kondisinya dia itu lebih memperjuangkan apa yang menurutnya lebih penting. Mungkin kamu saat ini menurutnya lebih penting. Seperti itu teman-teman. Bahkan di bawahnya ada The Magician. Di sini dia mempunyai niat, hasrat, keinginan untuk bisa datang kembali kepada kamu dan juga mencintai kamu teman-teman. Nah seperti itu. Sekarang kita mau tambahkan beberapa kartu karena menurut saya ini masih kurang ya. Ayo kita tambahkan beberapa kartu. The Tower. Saat ini mungkin bisa dikatakan dia The Tower teman-teman. Hancur, down. Karena The Tower itu biasanya kondisi seseorang yang bisa kita katakan di bawah, hancur, shocking moment, kaget gitu ya. Oke. Dan itu biasanya adalah teguran dari alam semesta. Mungkin di video-video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan teman-teman. Kalau teguran dari alam semesta itu di kartu The Tower ya. Biasanya ada sesuatu yang salah dari hubungan kalian, dari cerita kalian sehingga diberikan teguran agar kalian tersadar gitu. Satu kartu lagi dan ada gambaran juga Knight of Cup. Saat ini mungkin dia telah membawa pergi rasa cinta, perasaannya, atau bahkan di sini dia mencoba untuk kembali kepada kamu, ya. Ini bisa bolak-balik nih. Satu lagi. Terakhir. Baru 6 menit dong. Kita tambahkan beberapa kartu sampai selesai lah. Ada Four of Swords. Nah, jadi di sini dia bisa kita katakan mencoba untuk ikhlas. Mencoba untuk mengalir saja gitu ya. Ada Ten of Wands. Bahkan di sini dia menjadi beban, capek, dia rangkul ini sendirian ya karena dia mencoba kembali mengejar kamu, mendapatkan cinta kamu gitu, Gemini. Nah, jadi ini adalah seseorang yang bisa kita katakan dari masa lalu, lebih kuatnya ke situ ya. Mungkin ada cerita yang lain yang lebih kalian pahami, yang lebih kalian connect gitu ya maksudnya di saat saya membacakan ya. Misalnya ini mungkin ada energi ketiga. Nah, kalian mungkin lebih paham tentang apa. Entah itu tentang pekerjaan, tentang apa. Kalian yang merasakan gitu. Karena ini jalan cerita kalian. Saya di sini hanya menyebutkan beberapa poin penting gitu ya. Maaf ya, saya ngomongnya ini udah belibet. Ini udah sore teman-teman. Udah sangat-sangat lapar ya. Puasa. Oke, maaf. Ini kameranya dari tadi gue yang goyang ya. Kesenggol. Saya berdiri nih. Ayo lagi. Ada Nine of Swords. Dia menjadi beban pikiran, insomnia, susah tidur teman-teman ya. Seperti itu. Bahkan juga di sini kalau saya lihat ya, dia ini adalah seseorang yang kalau udah ditimpa masalah dia akan bersedih berlarut-larut gitu ya. Jangan seperti itu, jangan. Boleh bersedih tetapi jangan sampai kita tenggelam di dalam situ ya. Kita harus bisa mengontrol. Ya kita lanjut. Di samping itu juga dia di depan orang, di depan kamu, di depan orang. Dia mencoba untuk terlihat baik-baik saja teman-teman. Dia mencoba untuk terlihat seolah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Yang sebenarnya hatinya itu Five of Pentacles. Hancur, down, berantakan. Oke, seperti itu. Udah ya. Jadi untuk Gemini, anggap saja ini pembacaan hanya untuk sebatas hiburan ya. Sebagai have fun. Dan kalau memang ini resonate dan connect ya, alhamdulillah. Bersyukur kita bisa membantu kamu mungkin ya. Jadi kamu tahu siapa orang yang dalam dia mencintai kamu, dia ke kamu itu seperti apa gitu ya. Ya udah kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Ayo tetap semangat ya Gemini ya. Bye.